warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Osaka, bagaimana kabarnya hari ini? Pada saat ini, tepatnya pada tanggal 10 November, merupakan hari besar bagi bangsa Indonesia, yaitu memperingati Hari Pahlawan Nasional. Pada saat itu, Soekarno menetapkan pada tanggal 10 November sebagai momentum besar bagi bangsa Indonesia. Pada saat ini, memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sebab kita memperingati di tengah wabah COVID-19. Kali ini kita bersama Bapak Muhammad Farid. Bapak Muhammad Farid ini merupakan salah satu guru yang ada di SMA Negeri 1 Kawali. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kita akan bertanya-tanya mengenai Hari Besar Pahlawan Nasional. Langsung saja Pak. Ya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai Hari Pahlawan Nasional? Hari Pahlawan ini merupakan momen yang perlu kita ingat karena ada pepatah yang menyatakan bahwa apabila seseorang menghargai jasa pahlawannya, artinya itu termasuk bangsa yang besar, atau bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dan untuk kita sebagai siswa di kalangan pendidik, guru dan siswanya, terutama siswa, ini merupakan momen untuk mengingat bahwa perjuangan mereka yang habis-habisan dengan mengorbankan jiwa, raga, darah, bahkan segala macam, ya. Mereka memperjuangkan negeri ini dengan seluruh jiwa raganya, dan tentu saja kita sebagai generasi penerusnya harus melanjutkan perjuangan tersebut, di mana perjuangannya tentu saja berbeda, ya. Bahwa perjuangan yang harus kita lakukan sekarang adalah berjuang di dunia pendidikan, belajar keras. Kemudian kita mencoba dengan keterbatasan kita ini, kita harus maju untuk membangun negara. Barangkali diantaranya seperti itu. Jadi sebagai siswa kita harus berusaha keras untuk membangun negeri ini, melanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Gitu. Oke Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak? Bapak kan seorang guru. Ya, bagaimana perasaan Bapak ketika menjadi seorang guru yang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa? Menjadi seorang guru merupakan kebanggaan bagi saya pribadi, tapi saya yakin semua guru seperti itu. Karena bagaimanapun juga kita mencoba berusaha untuk membangun negara melalui pendidikan, di mana nantinya anak-anak kita itu menjadi para pemimpin, dan kalian salah satunya adalah para pemimpin kami di masa depan, yang yakin di antaranya banyak yang lebih dari gurunya. Dan ketika para siswanya berhasil menjadi orang-orang yang sukses, maka guru itu merasa bangga, dan itu merupakan kebahagiaan yang tidak terhingga begitu. Oleh karena itu mungkin jerih payah kami, keringat kami, atau upah yang kami terima berapapun, itu tidak ada bandingnya bila dibandingkan dengan rasa bangga ketika siswanya sukses menjadi pemimpin bangsa, menjadi orang besar, diantaranya seperti itu. Itu rasa yang kami rasakan pada saat menjadi guru diantaranya. Oke Pak. Siapa saja nih Pak pahlawan yang sangat berjasa bagi Bapak atau pahlawan yang menginspirasi Bapak? Sebetulnya untuk pahlawan, semua pahlawan di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, merupakan inspirasi bagi kami, bahwa kami harus berjuang untuk memperjuangkan mereka. Tetapi yang harus kita ingat juga ada pahlawan-pahlawan di sekeliling kita, bahwa saya bisa menjadi seperti ini, ya, atau siapapun yang bisa menjadi seperti dirinya sekarang, itu merupakan jasa para pahlawan di sekelilingnya. Di antaranya pahlawan seperti siapa? Ada orang tua, itu pahlawan yang jelas-jelas memperjuangkan kehidupan kita, karena kita tidak bisa maju tanpa mereka. Orang tua, saudara, teman, guru, nah itu adalah para pahlawan. Jadi saya selalu terinspirasi bahwa saya tidak bisa hidup tanpa para pahlawan tadi. Dan karena demikian, maka kita harus selalu ingat
bahwa kita bisa seperti ini karena jasa orang lain. Jadi itu harus menjadi peringatan bagi kita bahwa ketika kita sukses, kita harus selalu ingat bahwa kesuksesan kita ini, ya, dalam kesuksesan kita ini ada jasa orang lain. Nah, diantaranya itu yang harus selalu ditekankan sehingga kita tidak bisa sombong kalau mengingat itu, karena kita bisa seperti itu ini atau bisa seperti sekarang ini karena jasa orang lain. Nah, diantaranya itu. Oke. Ya. Bagaimana caranya kita untuk ikut memeriahkan di Hari Pahlawan ini? Sementara kan kita sudah tahu ya bahwa sekarang di tengah wabah COVID-19. Ya, untuk memeriahkan ada berbagai cara, diantaranya untuk para pegawai ada aturannya tersendiri. Begitu, diantaranya ada pegawai yang harus upacara dengan seminimal mungkin dengan protokol kesehatan yang diterapkan. Ada juga untuk yang usianya sudah 50 tahun ke atas, itu penerapannya upacara di kantor atau di rumah, di hadapan atau di dekat TV. Begitu. Jadi mengikuti upacaranya di dekat TV. Untuk siswa atau siapapun yang berada di luar atau maksudnya di rumah masing-masing, kita memeriahkannya atau ikut berpartisipasi upacaranya bisa berbagai momen, bisa berbagai cara, ya. Di antaranya untuk kalian misalnya sekarang ada yang mungkin mengadakan sebuah kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain, apakah bentuknya kegiatan sosial, membantu orang lain. Artinya kita mengingat jasa orang lain lalu berjuang untuk memperjuangkan negara ini supaya lebih maju dengan cara tadi, tujuannya untuk menghargai jasa pahlawan. Misalnya dengan ketika saat ini ada yang banjir di Banjarsari misalnya, kita mengadakan semacam kegiatan sosial untuk mengumpulkan dana lalu membantu mereka. Nah, diantaranya seperti itu barangkali. Ya. Rupanya cukup sekian. Terima kasih sudah mau diwawancara oleh kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di samping saya sedang bersama Ibu Entat. Ibu Entat ini merupakan salah satu guru yang ada di SMA Negeri 1 Kawali. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Selamat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kita mau bertanya-tanya tentang Hari Pahlawan. Nah, ngomong-ngomong soal Hari Pahlawan, bagaimana pendapat Ibu tentang Hari Pahlawan? Begini nak, ya, mengenai Hari Pahlawan tanggal 10 November itu suatu hal yang luar biasa untuk hal itu, karena itu satu hal yaitu mempertahankan diri bangsa Indonesia dari negara-negara lain. Untuk saat ini Hari Pahlawan itu kontribusinya untuk kita ya sebagai generasi muda, apalagi sekarang kita dihadapi dengan COVID-19. Nah, ini tantangan untuk kita. Tantangan kita untuk menjaga diri, menjaga harga diri kita, meningkatkan kualitas hidup kita supaya sehat lahir dan batin. Supaya kita bisa menghadapi tantangan-tantangan ini di masa yang akan datang. Sama dengan waktu di tahun di mana terjadinya 10 November itu di mana terjadinya perebutan harga diri bangsa Indonesia. Itu hampir-hampir mirip lah seperti itu. Bagaimana Ibu kan seorang guru, perasaan Ibu ketika Ibu menjadi pahlawan tanpa tanda jasa? Baik katakanlah kami seorang guru itu sudah hal yang panggilan nurani, panggilan hati nurani kita sebagai guru. Tidak ada istilah tanpa tanda jasa. Istilah sebenarnya semua pasti dihargai, akan tapi tidak seperti hal-hal yang lain. Akan tapi menurut Ibu pahlawan tanpa tanda jasa itu merupakan hal yang anugerah dari Allah lah, anugerah yang luar biasa di mana kita harus menerimanya dengan baik, menjalankannya dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas, supaya kita bisa mengantarkan anak-anak kita, anak-anak yang dididik oleh kita menjadi yang terbaik. Itulah satu kebanggaan, itulah mungkin balasannya atau anugerahnya atau istilahnya
ganjarannya di mana kita melihat anak-anak kita berhasil. Itu saja mungkin kebanggaan salah satu seorang guru di mana mendidik, mengaping anak didiknya supaya menjadi anak yang terbaik. Kalau sudah berhasil, itulah oh iya inilah nikmatnya pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa 3 tokoh yang sangat berjasa bagi Ibu atau pahlawan yang menginspirasi bagi Ibu? Yang menginspirasi untuk berkarir atau melanjutkan pekerjaan ini diantaranya orang tua, terutama orang tua ibu dan bapak yang sudah tidak ada sekarang, terus keluarga yang lain, ada kakak adik dan sebagainya, dan terinspirasi oleh seorang kepala sekolah yang sekarang bertugas di sekolah lain, itu membimbing, mengaping, baik mengarahkan supaya kita lebih ikhlas, lebih bekerja dengan baik. Beliau adalah seorang yang benar-benar support dan menjadi hal yang teman dekat, sahabat, kakak, saudara juga bisa dikatakan seperti itu. Jadi selain orang tua, keluarga, juga lingkungan sekolah yang mendukung untuk Ibu berkarir di sini. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa ikut memeriahkan Hari Pahlawan Nasional ini di tengah wabah COVID-19? Ya, yang lebih efisien dan efektif mungkin meningkatkan daya saing, daya belajar, bisa memeriahkan acara ini bisa sebenarnya dengan mengikuti hal-hal yang ya tetap harus protokol kesehatan ya, dengan protokol kesehatan, tapi bisa melakukan hal yang positif. Seperti mungkin ya ada lomba-lomba yang mengarah ke persaingan yang bagus, bisa bersifat daring atau istilahnya lewat internet yang bermanfaat. Itu bisa lah memeriahkan Hari Pahlawan ini. Tidak usah hal yang ini, tapi melalui internet yang kita atau aplikasi-aplikasi yang bermanfaat supaya meningkatkan daya saing hidup kita dan memanfaatkan fasilitas teknologi yang sekarang kita hadapi. Mungkin cukup sekian Ibu, terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.